Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, salam dan bahagia. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial dan informasi tentang pendidikan. Bapak Ibu, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu video dengan judul Strategi Efektif Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon supportnya dan dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber dan para penonton dari video media edukasi dan dakwah. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung menuju pada materi video selanjutnya. Bapak Ibu, motivasi merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Dengan motivasi belajar, siswa dapat mengetahui, memahami, dan meningkatkan pengetahuan yang disajikan oleh guru. Apabila terdapat dua anak yang memiliki kemampuan dan kondisi yang sama untuk mencapai tujuan, kinerja dan hasil yang dicapai oleh anak yang termotivasi akan lebih baik dibandingkan dengan anak yang tidak termotivasi. Motivasi bukan saja penting karena merupakan faktor penyebab dalam belajar, namun juga dapat memperlancar proses dan hasil belajar. Secara historis, guru selalu mengetahui kapan siswa tidak perlu dimotivasi selama proses belajar, sehingga proses belajar akan semakin menyenangkan. Arus komunikasi lebih lancar, dapat menurunkan kecemasan siswa, meningkatkan kreativitas dan aktivitas belajar. Jadi motivasi itu sangat penting sekali Bapak Ibu pada saat kita akan memberikan materi pelajaran. Karena tanpa motivasi, anak tidak akan mempunyai semangat untuk belajar. Faktor dari penyebabnya kemalasan juga karena kurangnya motivasi, sehingga motivasi ini sangat penting sekali untuk memperlancar proses pembelajaran dan memaksimalkan hasil belajar. Secara historis bahwa seorang guru harus mengetahui kapan di saat siswa itu perlu diberikan motivasi dan kapan tidak perlu diberikan motivasi. Jadi guru harus mempunyai insting atau historik ya, untuk senantiasa kapan Bapak Ibu guru harus memberikan motivasi kepada anak dan kapan hendaknya tidak memberikan. Sehingga proses belajar yang semakin menyenangkan, kemudian arus komunikasi timbal balik itu akan lancar. Komunikasi baik dari komunikasi sesama teman maupun dengan guru itu akan efektif dengan baik. Sehingga akan muncul ya dan meningkatkan kreativitas dan aktivitas belajar siswa. Bapak Ibu, pembelajaran hendaknya mampu memotivasi siswa untuk terus berkembang, baik dari segi ilmu pengetahuan, karakter maupun keterampilannya. Hal ini berarti para guru sebagai pendidik sudah selayaknya mampu menarik minat dan juga meningkatkan hasrat ingin tahu siswa terhadap materi yang akan disajikan.
Untuk mencapai hal tersebut ada beberapa cara yang harus dilakukan oleh guru dalam meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Antara lain yaitu ya jadi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu bahwa di dalam pembelajaran hendaknya Bapak Ibu harus mampu memotivasi siswa ya. Dengan memotivasi siswa itu agar siswa terus berkembang, baik dari segi ilmu pengetahuannya maupun dari segi karakternya, serta keterampilannya. Peran guru sangat penting ya sebagai seorang pengajar maupun pendidik ya, dan sudah selayaknya mampu menarik minat ya dengan memberikan motivasi otomatis akan menarik minat siswa. Untuk mencapai hal tersebut Bapak Ibu bahwa ya, ada beberapa cara yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru dalam meningkatkan motivasi intrinsik siswa ya. Antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama membangkitkan minat belajar. Pembelajaran dan minat peserta didik sangat penting. Kaitan keduanya oleh karena itu ditunjukkan bahwa pengetahuan yang dipelajari sangat bermanfaat bagi mereka. Demikian pula dengan tujuan pembelajaran yang terpenting adalah membangkitkan hasrat keinginan tahuan siswa mengapa pembelajaran yang akan datang. Karena itulah pembelajaran akan mampu meningkatkan motivasi intrinsik siswa untuk mempelajari materi pelajaran yang disajikan. Ini yang pertama adalah membangkitkan minat belajar ya. Bahwa setiap peserta didik itu ada kalanya harus senantiasa diberikan motivasi untuk membangkitkan minat belajar siswa ya. Adapun cara lain yang dapat dilakukan oleh guru adalah memberikan pilihan kepada siswa tentang materi pelajaran yang akan dipelajari dengan menunjukkan cara-cara dalam mempelajarinya. Nah ini Bapak Ibu sekalian sebagai motivasi bisa juga guru memberikan pilihan kepada siswa-siswinya ya untuk materi pelajaran apa yang ingin mereka pelajari bersama-sama ya. Tentunya dengan menunjukkan cara-cara dalam mempelajarinya. Yang berikutnya adalah mendorong rasa ingin tahu. Guru yang terampil akan mampu menggunakan cara untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Dalam pelajaran biologi misalnya, guru secara sembunyi-sembunyi melepaskan kata di kelas sehingga mengejutkan siswa. Dengan begitu siswa merasa ingin tahu tentang apa yang terjadi, mengapa hal itu terjadi dan seterusnya. Ini Bapak Ibu sekalian, motivasi penting yaitu dengan mendorong rasa ingin tahu ya. Rasa ingin tahu siswa itu bagaimana caranya ketika kita memberikan sesuatu yang sifatnya membuat penasaran anak ya. Contohnya tadi ketika ingin mempelajari tentang biologi ya, bisa saja seorang guru harus sembunyi-sembunyi melepaskan kata ataupun kodok ya dari belakang pintu. Sehingga ketika kodok itu masuk ke dalam kelas, maka siswa akan teriak-teriak ada kodok dan seterusnya ya. Kemudian mereka akan penasaran apa yang terjadi ya, kemudian kenapa itu mesti terjadi dan seterusnya. Rasa ingin tahu akan muncul ya.
dengan mendorong rasa ingin tahu melalui hal-hal seperti tersebut. Metode pembelajaran studi kasus, contohnya kemudian discovery, inquiry, diskusi, dan sejenisnya, merupakan beberapa metode yang kemudian dapat membangkitkan hasrat ingin tahu siswa. Maka dengan mempelajari, memahami, kemudian menerapkan metode tersebut, guru akan mengetahui pengaruhnya terhadap peningkatan motivasi belajar siswa. Bapak Ibu sekalian, bahwa metode pembelajaran seperti studi kasus, kemudian discovery, kemudian inquiry, kemudian diskusi, dan lain-lainnya, itu juga merupakan metode yang kemudian dapat membangkitkan hasrat ingin tahu siswa. Namun kembali lagi, bagaimana kemampuan guru itu dalam menerapkan metode-metode tersebut di hadapan para peserta didiknya. Maka dengan mempelajari, memahami, kemudian menerapkan metode tersebut, Bapak Ibu guru akan mengetahui pengaruhnya terhadap peningkatan motivasi belajar siswa. Bapak Ibu membantu peserta didik dalam memutuskan atau merumuskan tujuan, prinsip, dan mendengarkan dari motivasi adalah akan belajar keras untuk mencapai tujuan apabila tujuan tersebut dirumuskan dan ditetapkan oleh individu sendiri, bukan rumusan oleh orang lain. Oleh karena itu, guru hendaknya mendorong dan membantu siswa dalam mencapai tujuan belajar sendiri. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, penting sekali untuk membantu peserta didik dalam merumuskan tujuan pembelajaran, ya. Jadi tujuan pembelajaran itu bisa sama-sama dirumuskan beserta dengan anak didiknya, supaya kita juga mengetahui tolak ukur sejauh mana kemampuan peserta didik tersebut. Bapak Ibu sekalian, cara lain yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian sampaikan tujuan tersebut agar siswa memahami dan merasa memiliki tujuan tersebut, sehingga siswa terdorong atau timbul hasrat untuk mencapainya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bahwa ada cara lain yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu guru, yaitu dengan merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian sampaikan tujuan tersebut agar siswa memahami dan merasa memiliki tujuan tersebut, sehingga anak-anak akan terdorong atau timbul hasrat untuk mencapai dari tujuan yang disampaikan tersebut. Dengan demikian, walaupun motivasi belajar merupakan persyaratan penting dalam belajar, namun agar aktivitas belajar itu terjadi pada diri siswa, ada faktor lain seperti kemampuan dan kualitas pembelajaran yang harus diperhatikan pula. Oleh karena itu, amat bijaksana apabila guru tidak mengharapkan terlalu banyak dari segi atau aspek motivasi. Pandangan ini dapat menurunkan tingkat frekuensi guru ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, dengan demikian walaupun motivasi belajar itu, ya, merupakan persyaratan yang sangat penting di dalam proses pembelajaran, namun
Tidak kalah pentingnya adalah aktivitas belajar itu terjadi pada diri siswa. Ada faktor lain seperti kemampuan dan kualitas pembelajaran yang harus diperhatikan pula. Ini Bapak Ibu, kita juga harus memperhatikan bagaimana sih ingin bahwa pembelajaran yang kita sampaikan itu benar-benar mudah dimengerti oleh anak, kemudian anak juga akan aktif dan kreatif. Ini yang tentunya kita pandai-pandai dalam menyajikannya. Kalau menyajikannya kita pandai dan bisa diterima oleh peserta didik, maka akan muncul dari kreatif-kreatif dan inovatif dari anak-anak. Oleh karena itu, amatlah bijaksana jika seorang guru tidak mengharapkan terlalu banyak dari segi atau aspek motivasi ya. Walaupun kita senantiasa memberikan motivasi, janganlah kita terlalu berharap dengan motivasi tersebut. Pandangan ini dapat menurunkan tingkat frekuensi guru ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini dapat menurunkan frekuensi Bapak Ibu guru ketika melakukan pembelajaran di kelas. Sekali lagi motivasi sangatlah penting karena dengan motivasi anak akan semakin meningkat pembelajarannya, semakin semangat, semakin kreatif dan semakin inovatif. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah video yang dapat saya persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.